Hai, dengan diam di sini. Saat ini banyak jiwa bijak yang kembali saat ini untuk misi tertentu, yaitu menembus ilusi karma. Jadi perkembangan kesadaran spiritualitas terutama era baru itu adalah kita tahu bahwa kita itu punya misi di konstruksi ini. Dari tahun ke tahun itu konteks misinya lebih diperjelas, dan sekarang dalam konteks remembering itu kebanyakan mulai sadar bahwa misi kita itu bukan tentang memilih cahaya, memilih menjadi positif, memakai loa lom untuk menciptakan apa yang kita inginkan. Tapi sebenarnya jauh-jauh melampaui itu. Teman-teman, kita berada dalam sebuah konstruksi yang dikontrol oleh teknologi yang selama ribuan tahun itu mengontrol kita. Ya, bagaimana cara mereka mengontrol kita? Kita hidup dalam kubus-kubus yang semuanya itu tentang hierarki, tentang kontrol, tentang ketakutan. Sistem itu memastikan bahwa kita selalu hidup di dalam aturan mereka sehingga kita tidak punya waktu dan semakin masuk dalam kabut lupa tentang siapa kita dari sisi lain. Nah, kubus teknologi itu dia mempunyai banyak sekali aspek. Ada teknologi ilusi uang, teknologi ilusi kontrol dari luar, teknologi ilusi dalam hal relasi yang semuanya itu berhubungan dengan pelaku kekerasan lawan korban dan lain-lain. Tapi ada salah satu ya teknologi yang jarang sekali dibicarakan tapi sangat familiar untuk kita semua. Itu yang disebut sebagai teknologi reinkarnasi. Teman-teman, kita sekarang tahu bahwa ada semacam ajaran bahwa kita berada dalam suatu lingkaran karma, dan setiap kali kita keluar dari raga kita akan masuk lagi dalam jebakan teknologi reinkarnasi itu dengan berbagai macam levelnya, lalu membuat kita sepakat untuk kembali lagi ke bumi ini untuk menyempurnakan atau menyelesaikan hal yang belum selesai. Nah, itu semua adalah suatu kebohongan. Kenapa? Karena kalau dari buku-buku kuno itu kita tahu bahwa sistem jebakan yang dilakukan oleh para arkon atau oleh custodian dan lain-lain itu tujuannya adalah untuk tetap menjebak kita dalam kontrol mereka. Nah, dalam hal ini remembering itu dia jauh melembus konsep-konsep tentang past life, tentang leluhur, tentang peradaban yang ada di konstruksi ini, atau bahkan peradaban-peradaban bangsa-bangsa galaksi yang ada di balik es, lingkaran es di kutub ya. Jadi kita berhadapan dengan semua teknologi yang ingin kita lupa, karena yang paling mereka takutkan itu bukan kita menjadi tidak berdaya, tapi yang mereka inginkan adalah kita lupa siapa kita, dan kita adalah entitas yang sangat individual, independent, intelligent, infinite, powerful, dan abadi. Nah, itu yang mereka lupa. Lalu akibatnya apa yang terjadi? Lingkaran reinkarnasi itu dia terus-menerus diperkuat oleh agama-agama tertentu yang mempercayai tentang reinkarnasi dan karma. Tetapi teknologi tidak mengenal kubus-kubus religi atau spiritualitas tertentu. Itu semua pukul rata untuk semua yang tidak ingat esensi kita, nama asli kita, cahaya original kita, dan masih dikontrol oleh algoritma yang ada di realita kita. Misalnya kita adalah sekedar angka ya, dari sejak kita lahir sampai nanti kita mati itu dibuat sertifikat dengan angka-angka kita.
kita adalah jabatan atau gelar yang didapatkan dari institusi-institusi yang membuat kita merasa berharga. Nah, itu semua harus kita lampaui, teman-teman. Karena teknologi ini itu semakin canggih. Kalau dulu mereka mendatangkan arkon-arkon, nabi-nabi palsu, mereka mendatangkan kaki tangan demiurge yang adalah Tuhan yang sangat-sangat penuh dengan dendam, iri hati, dan ingin jadi Tuhan sendiri yang kontrol segala sesuatu. Sekarang mereka nggak usah datang sebagai penyelamat atau sebagai sosok tertentu. Cukup dengan membuat kita semua sibuk dengan kubus-kubus hitam laptop kita, handphone kita, atau berada di gedung-gedung tinggi yang penuh dengan cahaya yang adalah sebuah menara transmitter terhadap frekuensi dari teknologi ini, maka mereka tetap mengontrol kita. Oke teman-teman, jadi penemuan saya terakhir dalam konteks remembering dan recognizing adalah ayo kita sama-sama belajar menembus teknologi reinkarnasi dan lingkaran karma ini. Ya, jadi kita harus tahu banyak sekali terminologi seperti misalnya bumi adalah tempat mereka memanen energi, dan spike energy, lush, dan banyak hal yang harus kita mulai sadari sebagai bentuk kosakata baru. Nah teman-teman, untuk itu saya mengajak teman-teman untuk ikutan workshop tentang hal ini. Saya akan lakukan berkala dari waktu ke waktu, dan ini akan sesuai dengan kesempatan teman-teman yang menentukan waktunya, kota. Saya akan datang ke berbagai kota untuk kita ingat kembali bagaimana caranya keluar dari lingkaran teknologi ini. Oke, nah teman-teman, jadi kalau teman-teman tertarik, itu silahkan DM Baba atau email, ya, email Baba. Lalu tentukan waktu dan kota teman-teman sendiri. Rayu Kinasih.